Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Sama-sama berbaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita menjadi umatnya yang terbaik dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ikuti akhlak dan sirah Nabi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam surah Al-Qasas ayat 71 insyaallah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil musbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qabli minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsara jam'a wa la yus'alu an dhunubihim mujrimun. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas shahidin. Amin ya rabbal alamin. Sah Allah menerangkan kepada kita tentang kewajiban manusia untuk mengikuti perintah Allah tanpa pilihan kepada manusia itu sendiri. Karena Allah yang memilih, Allah menentukan, maka apa saja yang Allah pilih, yang Allah tentukan, itu lebih baik kepada manusia daripada lainnya. Tidak ada no choice dalam hidup. Hidup hanya ikut petunjuk Allah. Karena hidup ini dengan nikmat Allah. Hidup harus ikut petunjuk Allah.
Karena hidup ini engkau hidup hanya dengan nikmat dan rahmat Allah. Itu satu akibat yang logis, yang logik. Engkau hidup di bumi Allah, engkau hidup dengan nikmat Allah, engkau hidup lindungan Allah, engkau hidup dengan rahmat Allah. Kalau itulah hidup engkau, maka tidak ada pilihan bagi engkau kecuali engkau hidup hanya ikut perintah Allah. Jadi bukan suatu keterpaksaan. Kita ikut petunjuk Allah itu bukan keterpaksaan, tetapi memang seharusnya demikian, bukan kewajiban. Kewajiban agak terpaksa, bukan, memang sudah seharusnya. Engkau hidup dari Allah, di bumi Allah, hidup dengan nikmat Allah, hidup dengan rahmat Allah. Maka apa sepatutnya? Hidup dengan ikut perintahnya, sepatutnya. Lebih tinggi bukan hanya kewajiban, keperluan hidup. Hidup ikut perintah Allah itu keperluan hidup. Ya. Kalau kata kewajiban masih kata kita karena dari Tuhan, bukan dari kita. Ini dari kita. Kita memang memerlukan petunjuk, kita memerlukan arahan, kita memerlukan guidance. Karena itu memang sistem hidup. Sebagaimana puasa. Puasa itu kewajiban atau keperluan. Bagi saya bukan kewajiban, lebih tinggi lagi keperluan. Lebih tinggi daripada kewajiban Kalau kita tak memakai itu, kita ada rusak. Kenapa dalam Quran itu ayat 183 kutiba alaikumussyam, kutiba, dituliskan ya, bukan diwajibkan. Hanya penafsir mengatakan dituliskan, maksudnya diwajibkan. Tapi secara bahasa dituliskan. Apa tulis? Suatu yang sudah blueprint, suatu yang sudah tetap dalam sistem hidup engkau. Hidup memerlukan sistem yang namanya puasa. Kenapa puasa? Hidup itu memakai sesuatu. Hidup itu bergerak. Tak bergerak mati, betul. Yang bergerak pasti akan rusak. Nah, yang rusak wajib diperbaiki, betul. Puasa itu untuk memperbaiki sistem hidup yang sudah rusak. Engkau pakai badan engkau, rusak tak? Perlu diperbaiki tak badan itu? Banyak masuk toksik tak? Perlu buang toksik tak? Perlu ditok tak? Ditok dengan puasa. Sistem perawatan, sistem maintenance. Maintenance itu dalam satu manajemen itu keharusan. Maintenance itu dalam satu manajemen suatu keharusan. Kalau tak ada maintenance pasti rusak, betul. Hidup ini pun perlu ada maintenance. Caranya dengan puasa, namanya Ramadan. Apa sih Ramadan itu? Ramadan itu membakar, burning and cleansing, itu Ramadan. Burning and cleansing, itu Ramadan. Bulan pembakaran dan bulan penyucian. Kata Nabi, likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-shaumu, hadis Abu Daud, hadis sahih. Segala sesuatu itu harus ada pembersih, harus ada penyuciannya. Dan pembersihan badan adalah puasa. Segala sesuatu itu wajib ada pembersihannya, penyuciannya, proses penyucian wajib ada. Kalau kau ingin stable, kau ingin tetap baik, maka zakatul jasadi as-shaumu, zakatnya badan itu adalah puasa.
Artinya alat untuk membersihkan badan itu puasa. Hadis sahih. Maka Ramadan itu bulan pembersihan. Maka kutiba kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana dituliskan orang-orang sebelum kamu. Berarti semua orang kena puasa. Bukan semua orang, semua makhluk wajib puasa. Betul kan? Ular puasa tak? Puasa. Binatang puasa. Semua yang hidup pasti puasa. Kenapa? Ada masa tertentu untuk memproses pembersihan dalam badan. Itu puasa. Betul kan? Ini sistem hidup. Maka saya kata bukan hanya kewajiban. Kalau tingkat kewajiban masih engkau merasa dipaksa. Kalau tingkat keperluan tanpa disuruh pun engkau melakukan. Karena dalam sistem kehidupan, kalau kataba kutiba, bukan kurida, bukan difadukan, bukan kalau sholat aqimus sholat, dirikan sholat. Kalau haji atimul hajja wal umrah, tunaikan sempurnakan haji dan umrah. Kalau dia zakat, untuk zakat, tunaikan zakat. Kalau puasa tak, puasa itu kutiba. Kalimat kutiba suatu yang sudah tertulis dalam sistem hidup manusia. Namanya lah puasa. Maka bersyukurlah ada puasa. Kalau tak ada puasa, engkau rusak. Bersyukurlah ada Ramadan. Kalau tak ada Ramadan, kau akan rusak sistem. Kau tak ada maintenance sistem sebetulnya. Maka kalau ada kereta, wajib masuk bengkel setahun sekali, maintenance sistem. Maka badan kau pun wajib masuk bengkel setahun sekali, sebulan masuk bengkel. Maka bengkel mana? Pulang kau bengkel mana kau cari. Dan pulang kau nak bengkel kualiti terketuang masing tapi ada sistem kan. Maka saya bahasanya ini konsep sistem. Jadi hukum Allah pun sebetulnya itu sistem hidup. Yang mana kau tak dapat lari daripada hukum Allah. Kan ada hadis yang dhaif tapi selesai. Hai hambaku, kalau engkau tak nak menyembah aku, carilah dunia bukan dunia aku. Senang kan? Hebat kan? Allah sama demokrasi kan? Hai hambaku, kalau engkau tak nak menyembah aku, boleh tak? Boleh, tapi syaratnya cari dunia bukan dunia aku. Carilah pendapat. Kalau kau tak nak apa, cari yang lain, silakan. Tapi tak mungkin. Ini konsep sana. Maka ayat lain Allah bercakap tentang kuasa dia. Kul. Jadi kenapa kita harus ikut? Pertama dia berkuasa. Dua sistem dan tak ada kuasa lain. Dia berkuasa, tak ada kuasa lain. Dia hanya bagi petunjuk, tak ada petunjuk lain. Maka nak tak nak engkau ikut petunjuk, apa pilihan Tuhan wajib engkau terima. Kalau engkau tak terima, tunggu akibat. Allah punya kuasa. Allah bagi petunjuk. Allah bagi pilihan. Engkau tak nak, Allah suruh rugi tak? Allah tak rugi. Yang rugi siapa? Engkau sendiri. Kenapa? Karena waktu engkau memilih tak ikut Allah, Allah tak masa susah. Engkau akan ada akibat. Akibat itu untuk diri engkau sendiri. Jadi kalau orang tak ada hukum Allah, Allah tak marah. Tak Allah marah, tak ada untung untuk dia pun. Yang ada apa? Ada satu sistem hidup yang akan terkena kepada engkau sendiri. Itu sistem hidup. Jadi kalau kau tak nak, engkau dengan ego engkau, terpulang engkau. Tapi dengan kartu kesiapan untuk silakanlah ingkar kepada Allah. Kalau engkau siap untuk masuk neraka, selesai. Siapa nak? Kalau kau siap, kau sedia, silakan. Tapi kau mampu tak sekarang masalahnya? Maka qul ara'aitum in ja'ala 'alaikum al-laila sarmada ila yaumil qiyamah. Allah menunjukkan kuasa. Sekarang katakan hai Muhammad, apa pandangan engkau
Kalau Allah menjadikan malam sepanjang malam terus sampai hari kiamat, boleh tak? Allah berikan malam terus, apa susahnya? Ustaz, ada matahari, tinggal tutup matahari, selesai kan? Kita ada siang malam, berada matahari, maka jadi siang, atau terbalik jadi malam. Oke, kalau tak mungkin, yang buat matahari siapa? Allah gelapkan matahari, boleh tak? Gerhana kau tergelap satu hari, baru kena gerhana saja sudah tutup malam semuanya. Nah, kalau Allah buat gerhana sepanjang malam, mudah. Allah hilangkan matahari, kemana kau lari? Allah hilangkanlah matahari di muka bumi, kemana kau nak lari? Ya. Sebetulnya asal muasal dunia ini gelap atau terang? Ayo sekarang. Asal muasalnya gelap. Ada terang maka dia bercahaya. Ya, kalau terang dihilangkan, tetap gelap selama-lamanya. Matahari itu boleh terang, kenapa? Karena matahari itu boleh terang, boleh bersekali cahaya. Kenapa? Apakah karena dia matahari atau karena dia diperintah Tuhan untuk bercahaya? Beda ya? Dalam konsep kita, apapun yang terjadi itu karena perintah Tuhan. Beda dengan konsep barat. Dalam konsep barat, sesuatu terjadi karena ada sesuatu itu. Panas itu ada karena api itu panas. Bagi barat, setiap api pasti panas, itu konsep barat. Kesukaannya, kita tak. Api itu boleh panas kalau ada perintah Allah kepada api untuk panas. Beda. Matahari itu bercahaya karena ada perintah Allah kepada matahari untuk mengeluarkan cahaya. Bukan pasti matahari bercahaya, tak. Ini konsep ini sangat, cara berfikir yang betul. Jadi kita melihat alam ini, bagi kita, alam ini semua terjadi atas perintah Tuhan. Konsep kita. Konsep barat, tak. Alam ini terjadi itu sistem, natural system. Kalau dijadikan dia macam itu karena dia macam itu. Karena barat tak mengenal Tuhan. Ya, ingat ya? Barat tak mengenal Tuhan, yang ateis. Kita mengenal Tuhan. Ya. Bagi orang mengenal Tuhan, alam ini ada karena penciptaan Tuhan. Ada satu. Alam itu beraksion sesuatu, Arabnya itu juga karena perintah Tuhan. Bukan alam itu ada terjadi otomatikali dia akan panas, tak? Bedanya. Beda kita sama barat. Bagi kita, benda itu Allah ciptakan. Penciptaan lain, perintah lain. Lillahi khalqu wal amru. Ya, Quran. Lillahi khalqu wal amru. Bagi Allah penciptaan, bagi Allah arahan. Ya. Lillahi khalqu wal amru. Ada perintah, ada penciptaan. Kadang-kadang perintah itu penciptaan berbeda. Allah jadikan antara penciptaan dan perintah. Allah ciptakan babi, perintahnya jangan makan. Bukan semua yang ada jadi boleh dimakan. Walaupun babi itu Allah yang ciptakan. Tengok, babi itu Allah ciptakan. Asal bukan semua yang diciptakan boleh kau lakukan macam-macam. Tak boleh, karena ada petunjuk lain. Perintah Allah kepada alam, ada perintah Allah kepada manusia. Perintah Allah kepada alam, jadilah engkau. Perintah Allah kepada manusia, apa yang kau buat dengan petunjuknya. Tengok. Konsep barat, apa yang dijadikan, itulah jadinya. Maka orang LGBT kan kata, kenapa Tuhan larang LGBT? Kan yang buat cinta sesama jenis kan orang Tuhan juga, pandai tak? Ya? Ini alasan orang LGBT kan. Kenapa Tuhan larang kita suka sama-sama jenis? Kenapa? Karena yang buat kita suka siapa? Yang buat engkau suka laki siapa yang buat?
Nah, rasa cinta siapa yang buat? Ya Tuhan Allah. Betul, tidak salah. Kau cinta binatang, siapa yang buat? Allah. Tapi cinta itu ada perintah lain. Mencintai binatang boleh, tapi tak boleh kau kawin dengan binatang, bukan? Mencintai sesama manusia boleh, tapi ada engkau kawin bab lain. Yang kawin kau sesama jenis tak boleh, karena itu larangan. Yang perintahnya engkau kawin berlawan jenis. Yang satu jatuh bentuk, manusia, bukan manusia dengan binatang. Walaupun perasaan itu ada dalam diri manusia, Allah yang jadi ini penciptaan, ini larangan, beda. Bukan semua yang diciptakan kau suka-suka engkau, tak boleh. Makanlah batu kalau kau suka batu. Ini alasan mereka. Mereka tak dapat membezakan mana namanya perintah, larangan, mana namanya penciptaan. Ini sangat penting. Ini kaidah sangat penting. Kalau tak kita akan tertipu nanti. Ini kan daripada Tuhan. Macam orang katalah, orang-orang menang karena rasuah. Ini kan Tuhan beri kepada aku walaupun pakai rasuah. Memang Allah beri, tapi kau salah. Orang boleh menang dalam politik dengan curang, boleh tak? Apakah itu pemberian Tuhan? Ya, pemberian Tuhan. Jangan kata pemberian Bapa. Orang boleh menang pemberian Tuhan. Tapi cara engkau salah itu melanggar perintah Tuhan. Tengok. Al-khalqu wal amru, dua hal berbeda. Karena ini hari ini menjadi logika semua orang yang penyimpangan seksual, penyimpangan kekuasaan, penyimpangan sama jauh. Aku dapat harta kan daripada Allah. Aku dah pakai apa nih harta itu kan bukan masalah Allah, masalah aku. Lain lagi. Perintah Allah berikan kau harta, ada perintah petunjuk memakai harta. Harta itu dari Allah, pemberian, tapi pemakaian ada bab lain. Bukan kau bagi kau suka-suka engkau, tak. Kerana kau untuk hidup, cara ada petunjuk. Penciptaan bab lain. Ini logika yang sangat penting hari ini dipahami. Karena sekarang ini permainan mereka orang liberal macamnya. Karena dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Babi pun dari Tuhan. Boleh makan tak? Batu pun dari Tuhan. Makan tak? Ini hati-hati. Bukan Tuhan yang bagi aku nafsu. Ya memang. Tapi nafsu itu kau pakai apa? Pemakaian nafsu untuk apa dulu? Pemakaian nafsu sesuai petunjuk Tuhan. Waktu engkau pakai nafsu tak sesuai petunjuk Tuhan, engkau berdosa. Karena Allah akan tanya pemakaian. Allah menanya engkau dalam pemakaian. Allah tak tanya engkau dalam penciptaan. Allah tanya kita bukan dalam pemberian dan penciptaan. Allah tanya kita dalam pemakaian. Apakah ikut petunjuk Tuhan atau engkau melanggar petunjuk Tuhan? Ya. Engkau tak payah tanya Allah, kenapa engkau bagi aku kaya? Tak payah tanya kan? Ada tak soal untuk bertanya mengenai pemberian? Tak ada. Allah boleh engkau bagi kuasa, bagi ilmu, bagi kaya, bagi apa pun Allah boleh bagi engkau. Ada tak soal? Itu hak Allah. Tak boleh engkau soal. Allah soal engkau. Macam mana aku bagi engkau banyak, apa yang kau buat? Bagi sikit, apa yang kau buat? Itu je. Bagi sikit kau sabar, tak sabar. Bagi banyak syukur, tak syukur. Kan Allah tanya sabar atau syukur. Allah tak tanya berapa aku bagi. Allah tak tanya berapa aku bagi. Allah hanya tanya untuk apa engkau pakai. Ingat ya. Kalau minta banyak, Allah bagi tak? Bagi. Minta lebih banyak, bagi. Engkau siap tak memakai? Itu masalahnya. Sudahkah kita siap untuk menerima apa dari Tuhan? Itu masalahnya. Ada orang tak siap menerima musibah, salah.
Bagaimana ada orang tak siap menerima rahmat juga salah. Itu masalah bah. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, doakan aku kaya. Tak payah Nabi pulang kau tak payah kaya. Datang kedua, minta kaya, doa lagi. Tak payah Nabi, kau tak payah kaya Nabi. Ketiga datang, minta lagi. Sudah 3 kali datang, berarti dia tak faham lah kenapa dia datang. Nabi doakan dia kaya, kaya dia. Dah, baik kaya apa terjadi? Mulai tak jamaah ke masjid, mulai banyak harta, mulai sibuk gembala kami sampai 3 lembah di luar Mekah, mulai tak datang solat, tak bayar zakat. Berarti dia orang yang seharusnya tak boleh kaya. Kalau dia kaya, lupa. Engkau model kaya lupa. Bukan model Abu Bakar. Abu Bakar kaya tambah dekat. Abdullah bin Auf tambah kaya tambah banyak zakat. Itu model sana. Engkau model miskin sabar masuk surga. Miskin sabar masuk surga. Kaya lupa masuk neraka. Mana kau pilih? Ya Ustaz, kau boleh kaya dan tak lupa Ustaz. Engkau siapa sekarang masalahnya? Level engkau level siapa? Grade A, B? Engkau grade mana? Kira-kira grade mana kita? Tahu diri tak kita hari ini? Kita banyak meminta tanpa tahu diri kita. Betul? Padahal kita harus sadar diri kita. Siapa kita? Maka kata Nabi ada sedikit yang cukup lebih baik daripada banyak yang lalai. Qalil wa kafa khairun min katsirin wa ghafala. Sedikit yang cukup lebih baik daripada banyak yang melalaikan. Tambah banyak engkau dapat, tambah banyak tanggung jawab. Mana lebih baik? Ayo, apa nak kaya? Siapa nak jadi menteri? Siapa nak jadi PM? Kalau kau dapat jadi PM adil, silahkan. Dia mungkin kau buat adil jadi PM, belum tentu. Walaupun kau masih waktu penjara, kau baik boleh jadi. Karena level kau level penjara. Level kita ni lulus kalau dia penjara, belum tentu lulus dapat istana. Ada orang lulus dapat istana, tak lulus kalau dia penjara. Tengok. Memahami diri kita dengan Allah sangat penting. Karena Allah tahu apa yang kau nak dan bagaimana Allah rahmat kepada engkau. Kalau yang ingin buat apa yang tak boleh buat, semua Allah boleh buat. Allah buat semua siang malam boleh buat. Tengok. Dan tak ada yang mampu buat macam pun hanya Allah. Man ilahun ghairullah. Tak ada Tuhan selain Allah yang dapat mendatangkan siang kalau malam melahirkan semuanya. Apapun kau nak jadikan, kau boleh buat namanya matahari buatan. Cina kan buat matahari buatan hari ini. Bulan buatan Cina buat dah. Walaupun manusia boleh buat matahari buatan, kalau Allah yang katakan gelap, sebenarnya gelap tak? Kun fayakun, dunia gelap. Walaupun matahari buatan, gelap juga dia. Karena semuanya alam ini tunduk dengan perintah Tuhan. Tak ada satu pun alam yang tak dapat melawan perintah Tuhan. Semuanya gelap, perintah Tuhan, gelap semuanya. Yang engkau buat pun mati sendiri. Apa susah matikan elektrisiti, tinggal putuskan aja kabel sikit, itu aja. Elektrisiti paling mudah kan? Kenapa dia boleh terang? Karena sistem jalan. Dirusak sistem aja, satu dawat aja putus, jadi tak? Macam dunia akan datang, Allah alam. Ini kan kita pun bahaya dalam kondisi sangat berat dunia ini. 2025
2026, 2027. 3 tahun ini kajian NASA mengatakan akan terjadi panas yang bersamaan. Panas banget. 2025, 26 sangat panas sampai tanah-tanah pecah. Krisis akan berat. Daripada tanah tak ada, panas, hujan tak ada, apa jadi? Tak ada padi, tak ada gandum, tak ada makanan, tak ada air. Boleh hidup tak kau? Tengok, ini kondisi akan datang. Siap-siap, sekarang dah banyak warning. Siap-siap kau, tanam pokok padi di rumah masing-masing. dalam pot batak padi. Tak apa. Atau hidroponik pun susah, tak ada air. Ya, arahan Malaysia dah mengarahkan Kementerian Pertanian 2025, 26, 23 akan tak tahu apa yang akan terjadi dengan panas yang sangat dunia akan datang. Siap-siap bilang kau dengan boleh makan apa aja. Latih dan kau makan, jangan makan nasi je. Tapi susah semuanya, bukannya nasi, semua akan kena. Semua akan kena. Jadi kalau berhanya naik sekarang baru naik berapa? Itu belum hebat lagi. Nanti bukan beras naik, memang tak ada beras. Mengarah akhir dunia. Tapi kita kata kalau Allah ingin turunkan hujan, akun payakun juga. Walaupun kajian macam-macam tu pulang kau lah sana. Kalau Allah ingin memberikan rahmat kepada orang beriman, apa susah Allah? Ya. Kondisi kadang-kadang memang kondisi saintifik. Tidak ada keimanan. Kalau kau bermunajat sama Allah, banyak berzikir sama Allah, mungkinlah biarkan macam itu. Tapi kalau kau hanya percaya dengan sains saja tanpa ada Tuhan, itu terjadi engkau. Sains tanpa Tuhan, engkau akan pening kepala. Apapun sains tak ada Tuhan, akan tenang di jiwa kita. Tapi kan kata hadis mengatakan yang akan tenang orang-orang yang dengan berzikir, dengan istighfar dia akan kenyang. Bukan mustahil. Hadis itu mengatakan akan panas berkehangatan selama 3 tahun. Semua makan akan susah, hanya akan dapat diatasi dengan banyak berzikir kepada Allah. Mungkin tak? Sekarang saya tanya, apa susah bagi Tuhan dengan kau zikir buat perut kenyang? Mungkin tak? Mungkin tak? Sangat mungkin. Bukan mustahil. Buat kenyang siapa? Allah tu makanan. Yang buat kenyang tu Allah, bukan makanan. Makan hanya asbab. Banyak orang makan tak kenyang-kenyang. Buktinya banyak orang makan terus tak kenyang-kenyang. Banyak orang sedikit makan langsung kenyang. Betul kan? Jadi buat kenyang siapa? Bukan makanan kau. Kita yakin dengan itu karena semua ada Allah. Maka kalau Allah jadikan sesuatu pun Allah, kalau kau gelapkan semua, siapa yang dapat mendatangkan cahaya? Tak akan ada. Apalah tasma'u, apa kau tidak mendengar wahyu Allah? Allah Maha Kuasa macam itu. Sama. Afara'aitum qul ara'aitum ijalna 'alaikum nahar sarmada. Jadikan siang terus menerus tanpa ada malam. Mungkin tak? Mungkin. Sekarang aja ada tuh kondisi tempat yang 6 bulan siang, 6 bulan malam. Kawasan kutub segala macam. Apa susahnya buat setahun siang, setahun malam? Telah tarik bulan daripada matahari. Ada bulan tapi tak kena cahaya. Ada bulan dia tak masuk, cahaya tak masuk. Apa susahnya bagi Allah? Sistem tak boleh buat. Macam sekarang orang berfikir pening kan? Kenapa? Alam tambah berkembang. Ada yang lari, ada planet yang dah lari kan? Ada sistem dah lari kan? Allah yang jadikan alam, yang punya dia, suka-suka dia lah. Yang punya alam Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang atur Tuhan dia, Rabbul Alamin, pencipta, pelindung seluruh alam semesta. Dia nak buat apa dengan alam itu, pulang dia Rabbul.
Engkau tinggal pakai bising. Kita kan makhluk tinggal pakai alam yang Tuhan buat, betul? Engkau tak pernah buat alam. Engkau tinggal pemakai alam, tapi paling banyak bising, betul kan? Ya kan banyak bising kan? Panas sangat bising tak? Hujan terus bising tak? Ini tadi hujan, alhamdulillah. Ada komentar? Kenapa siang pagi hujan 70 hari ini? Hati-hati. Engkau no komplain depan Tuhan. Karena Dia pencipta, Dia Rabbun. Ya. Engkau tinggal siap menerima apa ditentukannya. Dan siap wajib ridho. No komplain pada takdir Allah. Kan kata hadis, jangan engkau mengeluh dengan apapun aku tentukan. La tasubul dahra, jangan engkau mencaci maki masuk. La tasubul dahra, kata Nabi, jangan engkau mencaci maki masuk. Maksud dahra itu pergantian macam-macam, siang, malam, panas, hujan, sejuk. Jangan engkau komplain ini. Karena itu Tuhan buat untuk siapa? Untuk makhluknya, untuk engkau tak baik untuk alam lain. Ada hujan, untuk engkau tak baik untuk binatang. Untuk alam, untuk bumi, buat gempa. Engkau tahu baik untuk alam, baik tak? Gempa itu kan adanya pergeseran di bawah bumi. Baik tak? Baik. Untuk apa? Pergantian. Jadi, bagi engkau tak baik, bagi Allah baik. Kenapa? Allah mencipta semua alam untuk engkau seorang. Allah itu bukan ngatur engkau seorang. Allah ngatur engkau, ngatur semua alam. Jadi alam untuk baik, mungkin seorang kau tak baik, tak apa. Jangan kau memandang semua itu untuk engkau seorang, itu egois namanya. Konsep melihat alam. Alam itu ciptaan Tuhan. Dan kita hanya dapat menerima apapun yang Tuhan jadikan dengan penuh keridhaan. Itu konsep Islam. Kalau konsep Barat, alam itu tak punya hubungan dengan Tuhan. Apa alam, apa Tuhan beda. Apa yang alam itu alam terjadi sendirinya tanpa ada Tuhan. Itu konsep Barat. Konsep Hindu, alam itu Tuhan. Konsep Hindu, alam itu Tuhan. Jadi kalau ada gunung meletus, itu Tuhan marah loh. Tak ada hubungan gunung dengan Tuhan. Itu konsep kalau kita kata Barat, Allah ciptakan betul, tapi gunung itu bukan Tuhan. Kenapa dia kalau gunung meletus, dia tak meletus gunung bagi anak perempuan cantik di dalam gunung, kan? Bagi laut korban macam-macam. Itu Hindu punya konsep, karena alam itu adalah Tuhan. Tengok. Orang Hindu kalau tengah tepi jalan ada pokok yang lain daripada yang lain aja, besok sama. Ada pokok bentuknya lain macam manusia bentuk pokok tadi, orang sudah Tuhan itu. Dipakai baju segala macam, sembah-sembah. Alam itu bagi dia Tuhan. Kita tak, alam itu ciptaan Tuhan. Itu sikap kita. Alam bukan Tuhan dan alam tak terpisah dengan Tuhan. Kalau ibarat punya sekuler. Alam itu tanda adanya Tuhan. Ayat Allah. Alam itu tanda kuasa Allah. Kalau jadikan siang atau malam, tanda kuasa Allah. Kalau jadikan siang semuanya, boleh. Malam semua juga boleh. Tapi Allah jadikan pasti ada kekuatan, ada tujuan. Maka ilan khairullah, apa ada Allah selain Allah yang akan ya'tikum bilailin taskununa fi. Kalau Allah buat semuanya siang, apa ada Tuhan yang lain yang dapat memberikan engkau malam, engkau dapat hidup dengan tenang? Tak akan ada. Dia sistem, walaupun sistem itu terjadi dengan kuasa Tuhan. Ingat ya? Sistem dalam alam ini adanya rotation, adanya siang malam, itu hanya dapat terjadi dengan kuasa Tuhan. Beda dengan Barat. Sistem itu terjadi karena terjadi dengan sendirinya. Maka law of nature. Itu bukan law of nature, law of Allah to nature. Bukan nature itu punya law. Allah yang punya
Laut untuk kepada alam. Wa auha ila samai amraha. Kami wahyukan kepada langit urusan itu. Allah arahan. Wa auha ila nahli. Kami wahyukan kepada lebah dia membuat sarang itu. Lebah saja membuat keluarkan madu dengan perintah Allah. Lebah buat sarang dengan perintah Allah. Itu konsep kita. Konsep barata. Madu itu dijadikan ada sistem yang lebah ada sistem madu jadi sendiri. Tak. Madu dia ada madu, tak ada madu. Itu perintah Allah. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap saat Allah dalam kesibukan. Setiap saat Allah dalam kesibukan. Kerana setiap saat Allah mencipta dan menghancurkan. Mencipta dan menghancurkan. Tengok. Itu kerja. Kenapa Allah boleh? Kenapa doa itu boleh merubah takdir? Kenapa? Kenapa doa boleh merubah takdir? Karena kuasa Allah. Kau berdoa kepada Allah, Allah merubah hak dia. Kalau Allah tak dapat merubah takdir, dia bukan Allah. Kalau Allah tak dapat merubah takdir yang dia telah tentukan, dia Tuhan bukan. Saya tanya, kalau Allah itu buat takdir dah azali dan tak dapat berubah-ubah, walaupun kau minta tak berubah-ubah juga, dia Tuhan bukan. Bukan kenapa? Tak dapat berubah. Maka dia tak kuasa. Dengan kuasa dia, walaupun dia sudah boleh buat takdir, dia boleh merubah. Ada kenapa? Karena dia Tuhan. Dia bukan engkau. Engkau makhluk, dia Tuhan. Kalau makhluk punya keterbatasan, kalau Tuhan tidak ada keterbatasan. Tengok. Konsep Tuhan dia otak harus jelas. Kenapa dia berubah? Hak dia dah tak berubah. Dia punya hak tak berubah, dia punya hak untuk merubah. Kerana soalan, apakah Tuhan menjadikan batu yang sangat besar sampai Tuhan sendiri tak dapat angkat batu itu? Apa jawabannya? Dapatkah Tuhan membuat batu yang alam yang sangat besar sehingga Tuhan saja tak dapat angkat batu itu? Apa jawaban soalannya? Salah. Soalannya jawabannya, soalnya salah. Kalau Tuhan tak dapat angkat batu, ya bukan Tuhan. Maka soalannya salah. Jangan terjebak dengan soalan. Karena kalau suatu Tuhan tak dapat berbuat sesuatu, ya bukan Tuhan namanya. Kalau namanya Tuhan, tidak ada keterbatasan kuasa. Dia wajib absolut, wajib mutlak. Dia nak buat hitam ataupun tak terang semuanya, hak dia. Nak buat gelap semua, hak dia. Apalagi untuk berkata taskunu nafi, maka afala tubsirun. Apa kamu tidak melihat? Melihat bagaimana Allah menjadikan alam, proses hukum alam semuanya. Proses hukum Allah terhadap alam. Yang sama ya. Kalau kata orang Barat, hukum alam, betul. Law of nature, tak hukum Allah terhadap alam. Karena alam tak punya hukum. Allah yang membuat hukum. Law of Allah punya law untuk nature. Ada hukum untuk alam, ada hukum untuk hidup, ada hukum untuk manusia. Macam-macam ada hukum. Hukum untuk manusia itu hukum Allah. Hukum untuk alam, untuk alam. Untuk segala manusia, dua-dua daripada Allah. Sama juga. Kenapa Allah tentukan kau dengan A dan B, itu hak Allah. Allah yang memilih. Allah milih, Allah tidak buat siang untuk ini, Allah buat siang untuk kau dapat bekerja, buat malam untuk kau dapat hidup dengan tenang. Itu hak Tuhan. Amin. Maka untuk apa? Kalau demikian sebetulnya, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Ini paling penting. Di
sini pentingnya. Adanya siang, adanya malam, adanya pergantian masa itu rahmat. Ini dia, rahmat. Jadi Allah boleh buat malam selama-lamanya, Allah boleh buat siang selama-lamanya. Tapi Allah tak nak buat. Allah buat siang dan malam saling bergantian. Untuk apa? Sebagai rahmat untuk engkau. Kenapa? Dengan ada siang, ada malam, rahmat tak? Engkau boleh tidur malam hari, boleh kerja siang hari. Ada rahmat, kasih sayang Tuhan. Ini yang paling berat. Kita harus memahami segala yang telah Tuhan tentukan, Tuhan pilih, itu adalah rahmat. Ya. Menentukan segala sesuatu yang telah Tuhan tentukan itu rahmat. Baik hukumnya, baik takdirnya, baik arahannya, baik larangannya, rahmat. Maka tidak ada pilihan lain. Kalau engkau memilih yang lain, akan jadi bencana untuk engkau. Ya. Apa yang telah Tuhan tentukan kepada engkau itu rahmat. Ya. Dapat suami, rahmat tak? Dapat anak degil, rahmat tak? Besar jawab. Dapat isteri nakal, rahmat tak? Dapat suami nakal, rahmat tak? Ya. Kalau sudah Tuhan tentukan rahmat, bukan rahmat. Hari panas terus, rahmat tak? Hujan terus, rahmat tak? Engkau sakit, rahmat tak? Memahami ini sangat berat. Apa saja yang telah Tuhan tentukan itu rahmat, walaupun itu musibah, ya. Walaupun itu gempa, walaupun itu hujan, walaupun itu panas, walaupun itu perang, walaupun itu kematian, rahmat tak? Ya. Kalau sebelum terjadi, itu bab lain. Engkau tak boleh berharap musibah. Kalau sebelum terjadi, itu bab lain. Kalau sudah terjadi, bab lain. Ada iman sebelum terjadi dan iman setelah terjadi. Ya. Iman sebelum terjadi, berharap yang baik sama Tuhan apapun yang akan terjadi. Berdoa kepada Allah apa yang terjadi. Berharap munajat apa yang akan itu sebelum terjadi. Kalau sudah Tuhan tentukan takdirnya, engkau wajib dengan iman yang baru, yakin itu terbaik. Walaupun musibah, walaupun meninggal, walaupun perang. Berat kan? Merubah kondisi hati daripada sebelum kejadian dan setelah kejadian, boleh tak? Merubah kondisi hati. Kau berharap, ya Allah, luluskan aku, menang, itu berharap kondisi hati. Benar? Sebelum takdir. Doa banyak, semua doa boleh, belum takdir. Tapi waktu takdir ditentukan, engkau harus siap menerima dan menyatakan itu terbaik. Hilangkan semua harapan kau. Hilangkan semua harapan sebelum takdir. Ya. Ganti dengan harapan dapat kebaikan setelah takdir. Hilangkan harapan sebelum takdir terjadi. Kan kau berharap, berdoa, macam-macam kebaikan semuanya. Menurut itu banyak karena nafsu engkau sebetulnya, bukan karena lebih baik. Allah tahu lebih baik sebetulnya. Dan Allah terjadikan kejadiannya, walaupun untuk keburukan yang terjadi, engkau jadikan sesuatu rahmat dan kebaikan untuk engkau.
Al-imanu bil qadar wal qadar khairuhu wa syarruhu. Iman qada dan qadar, yang baik atau yang buruk. Paling enak kalau iman yang baik, paling susah iman yang paling susah mengimani yang buruk itu kebaikan. Betul. Penting. Karena engkau biasanya akan gelisah gara-gara ini. Orang gelisah itu karena tak siap menerima takdir. Betul kan? Gelisah itu terjadi, stres itu terjadi karena ketidaksiapan diri menerima apa yang Allah takdirkan. Padahal semua yang Allah takdirkan itu adalah kebaikan dan itu rahmat. Tapi gangguan setan, kenapa tak yang jadi macam ni? Kenapa itu jadi masalah? Kalau minasyaitan. Harus mengatakan lau minasyaitan. Kalau itu cara setan menggoda engkau supaya engkau tak yakin dengan takdir. Bukan sebelum, setelah. Kenapa jadi macam ni? Lau setan. Daripada lau di kaki engkau, kul a'udzu birabbin nas malikin nas, bacalah min itu setan itu. Lau itu jangan engkau dengar di hati atau WhatsApp orang lain. Kenapa jadi macam ini? Nah, orang yang bertanya kau, kenapa jadi macam ini? Kenapa setan tanya? Engkau itu bukan orang, tanya setan yang dulu. Tak ada kalimat kenapa. Yang ada kalimat bagaimana aku bersikap. Tidak ada kalimat kenapa. Yang ada bagaimana aku bersikap kepada Allah. Karena dalam Islam tidak ada penyesalan takdir, yang ada penyesalan dosa. Islam tidak mengenal penyesalan takdir, yang ada penyesalan dosa. Takdir tak boleh disesalkan, karena takdir itu perbuatan Tuhan. Dan semua perbuatan Tuhan harus yakin terbaik untuk engkau, yaitu rahmat Allah kepada engkau. Bagi orang Gaza, perang itu rahmat. Bagi kita hujan itu rahmat. Bagi kita pun Gaza itu rahmat. Tengok orang Gaza meninggal berapa? 30.000 orang syuhada. Alhamdulillah. Yang lahir berapa? Hampir 25.000 orang lahir. Sama kan? Dah. 35 orang mati, lahir 25.000 orang. Dah, lahir. Orang Eropa yang masuk Islam berapa hari ini? Perancis saja 100.000 orang lebih. Perancis saja. Hampir semua Eropa hari ini masuk Islam, sebab Gaza itu ada hampir 500.000 orang. Rahmat tak orang Gaza? Rahmat. Untuk agama. Rahmat untuk agama. Rahmat untuk orang Gaza. Rahmat untuk dunia. Dunia tahu gara-gara itu Yahudi siapa. Dunia tahu apa itu Israel. Dunia tahu. Sebenarnya orang tak? Rahmat tak? Rahmat. Yang musibah siapa? Orang Arab. Yang tak tolong musibah lah. Yang dapat musibah dengan Gaza, orang-orang yang tahu Gaza tak tolong Gaza, itu dapat dosa. Itu akibatnya. Orang lain dapat, orang Barat dapat petunjuk, tengok. Orang Gaza dapat jihad, tengok. Orang Barat dapat petunjuk dengan Gaza. Orang Gaza dapat surga dengan Gaza. Orang Arab lain dapat dosa dengan yang bagi dia yang salah bersikap. Salah bersikap dengan apa yang terjadi. Harusnya semua dapat rahmat. Eropa dapat petunjuk, Gaza dapat syuhada, kita dapat tolong semangat dia. Dapat semua poin positif.
semuanya dapat positif sebetulnya. Yang meninggal surga, tengok. Yang kita dengar bantu, dah pergi. Orang kafir dengar masuk Islam, semua dapat kebaikan. Sepatutnya. Karena orang Arab salah bersikap, rusak. Rugi lagi. Yang rugi orang yang salah bersikap. Maksudnya jangan kata why, tapi bagaimana aku bersikap. Karena kita diuji Allah dengan bagaimana bersikap. Dan kau soal kenapa Allah buat. Ini penting. Ini bukan solat. Engkau boleh solat, boleh puasa, tapi ini cara hidup. Orang Arab kurang apa solatnya, orang Arab kurang apa ibadahnya, tapi cara hidup, cara berpikir betul atau salah. Bagaimana engkau cara bersikap tergantung cara berpikir menghadapi sesuatu kejadian. Ini konsep. Maka kenapa sini Allah jadikan kepada kita contoh manusia. Korun contoh. Maka siang malam litaskunu fi. Malam itu untuk engkau dapat hidup dengan tenang, kau istirahat. Siang itu litabtahu min fadli, kau dapat bekerja mencari suatu kekayaan daripada Allah. Tengok. Jadi Allah jadikan siang malam ada tujuannya. Dan dua-dua beribadah. Hati-hati ya. Tujuan Allah menjadikan alam ini untuk manusia beribadah kepada-Nya. Apa saja sikap manusia terhadap kejadian Allah, selama engkau bersikap sesuai petunjuk Allah, itu ibadah. Betul? Menjadikan malam, untuk apa kau malam? Tidur, istirahat, untuk besok bekerja lagi. Berarti ibadah bukan? Ibadah. Menjadikan siang untuk kau bekerja, ibadah bukan? Ibadah. Tolong pahami ibadah yang arti yang sangat luas. Selama engkau menjalankan petunjuk Tuhan atas apapun kehidupan ini, maka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau tidak menyalami petunjuk Tuhan atau ingkar dengan petunjuknya dalam sikap hidup ini, engkau telah ingkar kepada Tuhan ibadah. Mempergunakan malam ibadah, mempergunakan siang juga ibadah. Tengok, dalam Islam tidur ibadah bukan? Tak boleh jawab. Jangan tidur. Hubungan suami istri pun ibadah. Pandangan manusia nafsu, seksual. Dalam Islam ibadah. Tengok, hubungan suami istri ibadah. Tidur ibadah karena rehat, bukan tidur karena malas. Beda tak? Kalau kau tidur karena penat dan kau rehat sekejap untuk karena malam beribadah kepada Allah, besok bekerja lagi, ibadah bukan ibadah. Menjadi tasbih. Alam ini semua bertasbih. Alam semua bertasbih. Subhanallahi ma fis samawati wal ard, bertasbih. Alam langit dan bumi. Bergeraknya alam tasbih bukan? Alam ikut perintah Allah tasbih bukan? Karena waktu kita bersikap dengan alam tasbih bukan? Tasbih. Sabahan tawila. Menjadikan nahara sabahan tawila. Orang mereka menjadikan siang itu tasbih yang panjang. Kenapa tasbih? Kalau engkau mempergunakan siang itu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang masalah utama, sudahkah engkau bertasbih sepanjang hari, sepanjang malam? Atau engkau hanya bertasbih kepada Allah waktu kau masuk masjid saja? Soalan saja. Sudah kau di office bertasbih? Sudahkah engkau berniaga bertasbih? Sudahkah engkau berniaga untuk ibadah? Kau bekerja ibadah? Sudahkah engkau masuk dapur kau ibadah? Sudah belum? Sudah kau masuk tandas ibadah? Masuk tandas pun ibadah, betul kan? Ini kepala. Masuk tandas, buang hajat, ibadah bukan? Ibadah.
Tolong pahami ibadah yang sangat luas. Karena kita hari ini terhad memahami ibadah hanya untuk ritual. Sehingga kita melakukan perintah Allah bukan karena Allah semuanya. Aku kerja karena duit, salah. Aku kawin karena nafsu, salah. Aku kawin ibadah, kerja ibadah, aku belajar ibadah, aku masak ibadah, aku nyapu ibadah, aku basuh baju ibadah. Kalau macam tu, nikmat tak hidup ini? Nikmat tak hidup ini? Tapi kalau ibadah di masjid, di rumah kerja, urus rumah penat, kerja penat, stres tak? Kalau kau anggap ibadah hanya di masjid aja ibadah. Niaga itu kerja cari untung, kerja cari duit saja. Rumah kau sibuk urus makanan suami. Penat tak hidup? Penat. Karena kau melakukan bukan karena Allah. Karena engkau melakukannya bukan karena Allah, tapi karena keterpaksaan jiwa, karena keterpaksaan diri engkau. Maka kalau engkau diri kau dah senang-senang nafsu, maka kau tu menekan nafsu, penat. Jadi kalau kau melakukan karena perintah Allah semuanya, karena hanya alam-alam milik Allah, hubungan dengan Allah semuanya, apa engkau lakukan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kau betul-betul kau hayat di kalimat ini, semua indah, semuanya indah. Banyak orang mencaci maki pun alhamdulillah. Betul tak? Engkau buat baik, orang marah-marah, syukur tak? Kenapa? Kau buat baik, orang marah, syukur tak? Syukur, kenapa syukur? Dapat 2 pahala. Pahala buat baik 1, pahala dia marah 1. Maka waktu dia marah, alhamdulillah, aku dapat Pak. Engkau buat baik, orang marah, engkau hasad engkau, alhamdulillah. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Siapa engkau dak balas mereka? Siapa engkau dak hukum mereka? Cukup Allah sebagai hakim. Maka senang kan? Daripada orang marah-marah, alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Baca itu selesai. Itu tak baca itu. Yang baca kalau ada kaskan sumun, bopun, komunion, itu kau cuma baca itu aja. Kau jangan baca yang untung-untung nampak depan kau. Yang baru kau tenang hati tak kau baca. Yang baru kau tenang hati tak kau baca. Yang penting tenang hati. Tuh ada musibah. Asa anta khairul lakum wa asa tumsasarul lakum. Kadang-kadang apa yang tak suka baik untuk engkau, alhamdulillah senang. Banyak ayat penting-penting boleh baca. Bukan ayat penting baca yang ada hantu atau ada ini kalau ada hantu baru baca Nas Al-Falah dari kelas dia. Kalau tak ada hantu tak baca-baca dia. Kalau kau masuk misalnya ke pasar, baca doa tak? Kau baca zikir tak di pasar? Kau zikir di pasar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Oh, insyaAllah tak beli-beli rumah Tuhan. Tapi kalau tak baca, apapun masuklah setan. Ya, beli, please. Beli. Sale. Tak sale rugi. Ini waktu Ramadan tak ada setan masuk. Sale, pahala. Ramadan sale, pahala. Sale mafilah. Tengok. Hati engkau dekat sama Tuhan tak? Jangan hanya dekat waktu tertentu. Jangan jadi Muslim santai. Muslim full time. Ini kata Muslim santai. Lebih teruk Muslim anytime. Teruk anak no. Engkau Muslim full time atau Muslim santai? Engkau mukmin sometimes, mukmin anytime, atau all time? Kalau tak ada masalah sebetulnya. Kemudian maka kau bersyukurlah la'allakum tashkurun. Ini paling berat. Tadi baru sebut rahmat. Waktu alam menjadi rahmat,
semua takdir menjadi rahmat, baru engkau dapat bersyukur. Sebelum dia dapat menjadi rahmat, susah dia bersyukur. Bersyukur dengan musibah, nikmat. Bersyukur dengan musibah. Kalau kau tahu musibah ada nilai rahmat Allah, kau bersyukur dapat musibah. Kenapa bersyukur? Karena Allah itu pilihan Allah. Allah pilih kau A, kau nak B tak? Tak nak, kenapa Allah pilih A? Kerana pilihan Allah terbaik. Maka aku bersyukur dari ini pilihan Allah. Kita bersyukur kerana ini pilihan Allah. Apa maksud bersyukur? Bersikap yang terbaik menghadapi takdir Allah. Kata Nabi Sulaiman, dia tengok kata ada semut yang masuk dalam lubang. Rabbana auzidna an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidana wa an na'mala shalihan tardahu. Itu cara bersyukurnya. Aku beramal yang soleh yang engkau ridhoi. Jadi cara bersyukur atas kejadian, atas alam, dan kau yakin itu rahmat Allah. Kalau rahmat Allah apa? Kalau kau sudah meyakini rahmat Allah, maka kewajiban kau apa? Bersyukur. Apa syukurnya? Mempergunakan apa yang Tuhan jadikan dengan amal-amal yang soleh, yang Allah ridhoi. Jadi kalau kau bersyukur ala kulli hal wa fi kulli hal, dua tu kan. Kalau imam di masjid itu alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Fi kulli hal, bersyukur atas apa yang baik. Ala kulli hal, bersyukur atas apapun yang tidak baik. Jadi sebetulnya hidup seorang muslim tak ada stres, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Kenapa? Yang ada hidup dengan penuh kegembiraan, karena itu semua rahmat dan kesyukuran daripada Allah. Boleh tak engkau bersyukur dengan anak yang nakal? Boleh tak? Bersyukur dengan kawan yang jahat? Boleh tak? Bersyukur dengan alam yang panas terus? Boleh tak? Bersyukur dengan cuaca yang gelap? Boleh tak? Bersyukur dengan peperangan teror? Boleh tak? Tingkat kesyukuran inilah yang telah dibuktikan oleh orang Gaza menerima perang. Betul? Tengok video orang Gaza semua, anak-anak pun tengok perang. Sedih tak? Gembira. Kenapa gembira? Karena dia bersyukur. Kenapa bersyukur? Dia tengok perang itu apa? Perang itu jalan masuk surga, betul tak? Bersyukur tak dia? Penat nunggu puluhan tahun tak datang-datang, datang sekarang, bersyukur tak? Engkau mati, bersyukur tak? Hah? Engkau mati, kawan mati, bersyukur tak? Bersyukur, kenapa? Jumpa Allah, bersyukur tak? Engkau hari ini mati, besok mati, mana kau lebih cepat, lebih baik? Karena saya tanya, engkau Allah bagi pilihan, aku bagi kau pilihan kata Allah. Engkau nak mati bila? Hari ini, besok, lusa. Engkau pilih mana? Kira-kira. Ayo. Ha? Kalau kau tengok dunia, lusa. Kau tengok Allah, besok, hari ini. Ha? Salah engkau terus udah kau dah mati, tak cukup. Kau wajib cukup setiap saat, wajib sedia setiap saat. No excuse.
Kalau kita kelompok hari ini lebih baik kita berjumpa Allah. Orang beriman, al-mautu tifahul mu'min. Asal sahabat kalian, mati itu kegembiraan orang beriman. Mati itu kegembiraan orang beriman, bukan ketakutan. Kita masih ketakutan. Kegembiraan. Kenapa gembira? Tak ada cara nak jumpa Allah kecuali salah nama kita, namanya mati. Salah nama lah, buat nama lain lah. Jumpa Allah. Macam kita banyak kita salah nama. Rumah sakit, salah nama. Betul kan? Itu rumah apa saudara? Rumah sehat, rumah sakit. Orang masuk untuk sakit untuk sehat. Maka namanya apa? Mustasfa. Bahasa Arab mustasfa. Apa mustasfa? Tempat mencari sehat. Maka namanya apa? Rumah sehat, rumah sakit. Kalau kita rumah sakit, masuk memang tambah. Masuk tambah sakit. Kenapa? Karena mahal dokternya, obatnya macam-macam, racun semua. Tambah sakit lah masuk ke rumah. Islam bukan rumah sakit, rumah sehat, mustasfa. Ya, betul. Jadi nama penting kadang-kadang ya. Nama penting itu. Maksudnya tadi, engkau mati masih menakutkan, jangan mati. Mencari kehidupan lain. Nah, benar ya. Hidup ni mati tak? Kita ada mati, pindah tempat. Itu bukan mati apa? Hijrah. Hijrah alam. Jadi bagaimana kita mensikapi takdir sampai tingkat bersyukur? Tengok. Takdir, rahmat, syukur. Melihat takdir sebagai rahmat atau poin. Ya. Kalau sudah dapat engkau melihat takdir rahmat, maka kau akan bersikap syukur kepada takdir. Bagaimana bersyukur? Amal soleh yang Allah ridhoi. Seorang mukmin itu harus dapat bersikap dengan apapun di depan dia dengan amal soleh walaupun perubahan yang terjadi. Waktu perang apa amal solehnya, waktu damai apa amal solehnya, waktu kaya apa amal solehnya, waktu miskin apa. Semua posisi sudah amal soleh. Tengok. Apapun posisi engkau wajib beramal soleh posisi tersebut. Jangan sampai engkau menyalahkan posisi dan keadaan. Ingat ya. Hari kita banyak manusia ini menyalahkan keadaan. Tak. Engkau salahkan salah. Tak boleh salahkan keadaan. Engkau bersikap dengan keadaan dengan terbaik, dengan mensyukuri apapun keadaan. Ya. Mensyukuri apapun keadaan. Alhamdulillah aku miskin. Betul? Mudah tak? Kalau kaya mungkin tak jadi macam ni, aku tak baik dengan Allah. Bersyukur kita engkau beramal dengan miskin. Kalau engkau miskin tak beramal soleh. Jangan gara-gara miskin tak beramal soleh. Oh nanti jangan kata, oh ini aku karena miskin amal, nanti kalau aku kaya beramal. Jangan kalau tak kaya engkau. Waktu kau kaya, aku harus beramal soleh. Karena ini ujian Allah pada engkau. Jadi bagaimana kita mensyukuri setiap keadaan dengan apa yang kita mampu melakukan amal soleh. Itu paling enak jadi orang Melayu. Apapun terjadi, untung kata kita meninggal untung aku masih hidup untuk anak. Apapun kita siap untung. Tak pernah kita cakap mengeluh ya. Orang-orang Melayu diajarkan dulu kita apapun dari untung kan. Tak ada, wah tak ada. Mati ayah masih untung ada emak. Mati emak untung ada kawan. Untung terus kan. Yang kita tengok untungnya, bukan tengok
kita dilatih Melayu ini tetap ada keuntungannya dan kerugiannya. Budaya sekarang hilang. Sekarang tinggal astaga, udah tu dah terkejut ya. Hilang. Ke apapun jadi subhanallah, apa jadi alhamdulillah, apapun ada sikap. Ucapan itu sebetulnya untuk tanda sikap orang beriman. Betul? Ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai tak masalah? Ada musibah, apa kau ucapkan? Inna lillahi, ini semua dari Allah, kami pun milik Allah, aku kembalikan kepada Allah. Selesai tak? Kalau kau paham maksud pula ucapan, selesai tak? Ini selesai tak dalam hal ini? Tak selesai. Kenapa? Kalau tinggal ucapan tanpa pemahaman. Wala inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada tak sedih? Ada tak sedih? Tak ada. Kerana udah inna, udah ilaihi raji'un. Aku kembalikan semua kepada Engkau ya Tuhan. Ada tak sedih? Tak, sedih tak? Ada tak masalah? Ada tak gelisah? Ada tak komplain? Ada tak? Kalau paham, maknanya engkau baca, paham tak paham salah. Berapa besar pun musibah, kau serahkan kepada Allah, selesai tak? Kira-kira pening kepala tak? Kalau masih pening kepala, berarti belum serah sama Tuhan. Kalau masih kau gelisah dengan masalah, berarti kau belum serah kepada Tuhan. Masih nyangkut masih sangkut di hati sama otak engkau. Udah serah engkau, ada campur tak? Kenapa doa akan tidur apa? Ya Allah, ini fawatu amri ilaika. Ya Allah, aku serahkan urusanku kepada Engkau. Tengok. Wada'tu zahri wa fawatu amri ilaika. Aku letakkan belakangku tengah tidur. Wa fawatu amri ilaika, aku serahkan urusanku kepada Engkau. Ada masalah tak? Tidur tenang tak? Kalau banyak tak tidur kenapa? Kalau banyak orang tak tidur kenapa? Banyak pikiran. Betul. Tak selesai urusannya dengan hidup, selesaikan bersama Allah. Kita selama ini lupa untuk menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita masih merasa hebat dengan diri kita sendiri. Engkau siapa? Tuh, kau bersyukur. Dan bersyukur, senang hidup ini. Apapun masalah, jalan terus, takdir, ridho, syukur. Ridho, syukur. Allah. Betul kan? Meninggal alhamdulillah. Tak meninggal terus jalan. Tak meninggal terus jalan. Meninggal berhenti alhamdulillah. Selesai. Menikmati hidup. Sangat penting menikmati hidup dengan Allah. Tenang hidup ini. Jadi selama ini kenapa tak tenang-tenang hidup ini? Banyak masalah masih nyangkut di hati engkau. Banyak problem tak selesai karena masih ada di pikiran engkau. Atau serahkan kepada Tuhan, itu urusan Allah. Apa dah Tuhan buat besok, nanti urusan dengan Allah selesai. Putuskan semua urusan waktu engkau tidur. Enak tak sebetulnya? Kalau macam ni, engkau siap pagi kerja sampai petang, malam tidur, serahkan sama Tuhan semuanya, selesai tak? Besok hidup lagi, masalah lagi, datang terhadapi lagi, syukur lagi, serahkan lagi. Tenang ke tak tiap hari? Tidur engkau nyenyak, kerja pun khusyuk. Ini kerja tak khusyuk, tidur tak? Kerja tak betul, malam pun tak betul, siang malam rusak. Dia mana menjadikan tadi? Maksudnya, untuk engkau menjadikan malam realitas kunu fihi
Siangnya litabtaru min fadlihi. Malamnya litaskunu fihi, siangnya litabtaru min fadlihi. Tengok. Dan itu cara engkau mensyukuri nikmat Allah siang dan malam. Hebat ayat itu. Bang boleh paham ayat ini hebat. Bagaimana engkau bersikap siang dan malam. Siang dari Allah, malam dari Allah. Siang ada masalah, selesaikan dengan Allah. Malam ada masalah, selesaikan dengan Allah. Karena Allah yang punya siang, malam, engkau Allah yang punya semuanya. Kalau berjadikan kun fayakun, apa yang diinginkan? Hanya bagaimana engkau, Allah hanya ingin melihat bagaimana engkau bersikap dengan siang dan malam itu sebetulnya. Sabahan tawila, ya? Bukan mudah gitu. Maka kenapa malam fathajat bina filatan lak, maka engkau bertahajud tengah malam untuk mempersiapkan siang besok hari sebetulnya, sehingga sehari menjadi sabahan tawila, tasbih yang panjang. Jadi malam itu adalah persiapan batin dan persiapan jasad untuk siang. Siang untuk beramal ibadah kepada Allah dengan kerja siang. Malam beribadah kepada Allah dengan cara batin. Malam ibadah batin, siang ibadah jasad. Hiduplah ibadah 24 jam. Dan kita kalau dapat macam itu, nikmat hidup ini. Siang dapat kenikmatan, malam dapat kenikmatan. Malam bukan siang, bukan penat, ibadah. Malam bukan rehat, juga ibadah. Malam yang beribadah dengan jiwa kita, siang beribadah dengan isi dan otak kita. Malamnya gitu ya. Hatinya hati Mekah, otaknya otak Jerman, kerjanya kerja khalifah. Ya. Malam kita dengan munajat, sudah hati tenang. Besok kerja dengan jihad dan ijtihad. Dengan otak berijtihad, dengan badan kita berjihad, dengan hati bermujahadah. Hati bermujahadah, sabar, ikhlas, tawakal, itu mujahadah namanya. Hati mujahadah, otak berijtihad, inovasi, prestasi itu otak kita. Kerja dengan jihad, mengerahkan semua potensi untuk beramal soleh. Itu jihad sebelah jihad. Kalau kau dapat hari macam itu, siang malam kau menjadi mujahid. Itulah Allah. Maka itu kata Nabi, nahnu rubbanan bilail wa asyadan bin nahar. Kami, kata Nabi, generasi yang malam kami menjadi orang yang rohib, yang beribadah. Siang menjadi singa. Malam menjadi rohib, menjadi pendeta. Malam, siang menjadi singa. Kita terbalik, malam tidur nyenyak, siang pun malas kerja. Ini kewajiban muslim sebetulnya. Kalau baca dari orang Islam, dunia akan tenang. Kenapa? Dunia akan dihiasi orang-orang beriman kepada Allah dan kerja dengan iman, amal soleh dengan iman, mengatur dunia dengan iman. Ada salam, kedamaian, perdamaian semua. Kalau dah mengatur dengan iman, coba mengatur dunia dengan nafsu, malam dengan nafsu, rusaklah dunia. Kan hari ini kita malam dengan nafsu malam, siang nafsu siang, gitu kan? Nafsu malam seksual segala macam, nafsu siang untuk tamak rakus semuanya, tengok. Terus dua rusak. Malam dengan iman, siang dengan iman. Malam dengan cara bersyukur, siang cara bersyukur. Maka amal soleh yang berada kedamaian di muka bumi sebetulnya rahmatan lil alam. Jadi rahmat kepada engkau, rahmat kepada alam, rahmat kepada dunia. Alamnya nikmatnya rahmat, siang rahmat, malam rahmat. Dan kita bersikapnya dengan kesyukuran, dengan rahmat kepada Allah, maka dunia akan jadi rahmatan lil alamin. Jadi kalau kau siang dengan nafsu, serakah, tamak macam-macam, malam dengan nafsu juga, nafsu syahwat segala macam, dunia akan rusak sebetulnya, serusak-rusaknya dunia akan datang sebetulnya.
Nah, konsep bagaimana mensikapi siang dan malam sebagai tanda kuasa Allah, itu dari Allah untuk kita benar kita bersikap sebagai rahmat kepada kita. Rahmat apa bagaimana rahmat kita harus mensyukuri nikmat siang dan malam dengan amal-amal yang soleh, sehingga setiap detik, setiap menit adalah pahala. Setiap saat adalah nilai jihad. Setiap saat nilai. Maka wal asri innal insana lafi khusrin alladzina amanu wa amilus sholihat. Siapa yang memakai satu saat waktunya tanpa iman, tanpa amal soleh, dia orang rugi. Siapa yang memakai masa satu saat dengan iman, amal soleh, dia orang yang untung. Dalam konsep hidup memakai siang dan malam. Sampai ayat yang saya ayat tapi bagaimana kita bersikap dengan alam sangat perlu sebetulnya. Wallahu a'lam wa alimna infaquna wa dina qulu man tanfa'una wa ta'aqqan wa dina tiba'a wa inna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.